Menurut Civinan dan Kano pada tahun 2010, mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Contohnya, seperti seorang konsumen yang ingin membeli sebuah kendaraan. Ia dihadapkan kepada beberapa merek kendaraan. Civinan dan Kano 2010 mengumumkan 4 macam model manusia, model of man, yang merupakan tingkah laku keputusan dari seorang individu, yaitu 1. Manusia ekonomi. Konsep manusia ekonomi berasal dari disiplin ekonomi. Manusia dipandang sebagai seorang individu yang melakukan keputusan secara rasional. Manusia ekonomi berusaha mengambil keputusan yang memberikan kepuasan maksimum, kepuasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi seperti harga, jumlah barang, utilitas marginal, dan kurva indiferen. Kedua, manusia pasif. Model ini menggambarkan manusia sebagai individu yang mementingkan diri sendiri dan menerima berbagai macam promosi yang ditawarkan pemasar. Model manusia pasif dianggap tidak realistis. Ketiga, manusia kognitif. Model manusia kognitif menggambarkan konsumen sebagai individu yang berpikir untuk memecahkan masalah. Konsumen seringkali bisa pasif dalam menerima produk jasa apa adanya, tetapi seringkali juga sangat aktif dalam mencari alternatif produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. 4. Manusia emosional. Model ini menggambarkan konsumen sebagai individu yang memiliki perasaan mendalam dan emosi yang mempengaruhi pembelian atau pemilikan barang-barang tertentu. Perasaan seperti rasa senang, takut, cinta, khawatir. Misalnya, seseorang yang tetap memelihara furniturnya dengan sebaik-baiknya walaupun usia sudah lama, walau mampu menggantinya dengan yang baru. Tiga tipe pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pemecahan masalah yang diperluas. Biasanya dilakukan pada pembelian barang-barang mewah seperti pembelian mobil, rumah, perhiasan, pakaian mewah, dan barang-barang elektronik. Yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas. Tipe ini memerlukan iklan dan peragaan produk yang akan membantu konsumen mengenali produk tersebut untuk mendorong tindakan pembelian. Yang ketiga, pemecahan masalah rutin. Tipe ini, konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibelinya dan sudah memiliki standar untuk mengevaluasi merek, seperti memilih mie instan. Jika konsumen telah kehabisan persediaan, maka timbul kebutuhan mie instan dan selanjutnya melakukan pembelian. Selanjutnya, langkah-langkah keputusan konsumen. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan. 1. Waktu. 2. Perubahan situasi. 3. Pemilikan produk. 4. Konsumsi produk. 5. Perbedaan individu. 6. Pengaruh pemasaran. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi mencakup pencarian internal. Langkah pertama, konsumen akan berusaha mengingat semua produk dan merek yang sangat dikenalnya. Langkah kedua, konsumen akan membagi produk yang dikenalnya ke 3 kategori, yaitu kelompok yang dipertimbangkan, kelompok yang tidak berbeda satu sama lain, dan kelompok yang ditolak. Evaluasi pencarian internal akan dibedakan dari berbagai dimensi. Yang pertama adalah besarnya pencarian. Seberapa banyak sih konsumen yang mencari informasi? Yang kedua adalah arah pencarian. Kegiatan konsumen memilih merek, nama brand, barang, dan atribut informasi yang dicari. Yang ketiga adalah urutan pencarian, di mana konsumen telah melakukan langkah-langkah pencarian. Faktor yang mempengaruhi pencarian informasi. Ada 2 faktor utama. Yang pertama, teori ekonomi informasi menyatakan bahwa konsumen akan mencari informasi jika manfaat marginal yang diperoleh dari informasi melebihi biaya marginal yang akan mencarikan informasi tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan menyatakan bahwa konsumen akan mencari informasi yang banyak hanya jika dia dalam situasi keterlambatan yang tinggi terhadap produk yang akan dicarinya. 6 faktor resiko produksi. Yang pertama, faktor keuangan. Yang kedua, faktor produksi. Yang ketiga, faktor psikologis. Yang keempat, faktor waktu. Yang kelima, faktor sosial. Yang keenam, faktor fisik.
Gimana? Udah paham kan dengan materi yang disampaikan tadi? Kita pantun dulu ya. Ayam geprek dicampur Indomie dihabiskan oleh si Ilham. Sekian presentasi dari kami. Silakan ditanya jika belum paham. Jika sudah paham, jangan lupa tekan like, komen, dan juga subscribe channel ini untuk mendukung kemajuan kita bersama. Terima kasih semuanya.